Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3 hal yang diperlukan untuk memurnikan api surgawi. Di salah satu pegunungan di perbatasan timur pegunungan Magic Beast. Berdiri di puncak gunung, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Blue Eagle berputar-putar di langit. Dia melambai ke wanita berpakaian putih dengan anggun berdiri di punggung elang dan berteriak sambil tersenyum, "Dokter Peri, kita akan berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Hati-hati, Xiao Yan." Dokter Peri menunduk dan menatap pria muda di gunung sambil tersenyum. Senyuman itu mengandung kesedihan, tetapi setelah dia melambaikan tangannya, dia tidak berlama-lama. Dia mengarahkan Blue Eagle dan menyesuaikan tubuhnya sebelum terbang menuju langit barat di tengah-tengah teriakan elang yang jelas. Berdiri di puncak gunung, tatapan Xiao Yan terus mengirimkan bayangan biru samar itu sampai menghilang ke cakrawala. Setelah itu, dia menarik napas secara bertahap. Setelah perpisahan ini, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka harus menunggu sebelum mereka bertemu lagi. Apalagi, ketika mereka bertemu lagi, mungkin segala sesuatu di antara mereka telah berubah drastis. Wajah Xiao yang sedikit kesepian. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meninggalkan pikirannya. Xiao Yan berdiri di puncak untuk waktu yang lama, menunggu emosinya tenang sebelum dia berbalik dan berjalan menuju dasar gunung dengan penguasa Xuan berat besar di punggungnya. Tempat di mana Xiao Yan berada saat ini tidak berada dalam batas kota Qingshan. Bagaimanapun, kota-kota kecil ini tidak jarang berada di dekat pegunungan binatang ajaib. Kota yang saat ini terletak paling dekat dengan Xiao Yan adalah kota besar yang terletak di Provinsi Timur Kekaisaran Jia Ma. Ukurannya jauh lebih megah dibandingkan dengan kota Wutan. Jika seseorang membahas kekuatan militernya, kota ini termasuk yang terkuat jika dibandingkan dengan semua kota besar di dalam Kekaisaran Jia Ma. Xiao Yan saat ini berencana untuk bergegas ke kota Black Rock. Ini karena hanya kota-kota berukuran besar yang akan dialokasikan armada transportasi terbang oleh Kekaisaran untuk digunakan rakyat jelata. Lagi pula, kemarahan gunung binatang ajaib dan perbatasan timur terlalu jauh. Jika Xiao Yan harus berjalan, dia mungkin membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi, dia harus menuju ke Black Rock City untuk mengambil salah satu armada transportasi terbang menuju perbatasan Kekaisaran. Tentu saja, Xiao Yan juga bisa langsung menggunakan sayap awan ungu untuk terbang ke sana. Namun, bahkan dengan promosinya baru-baru ini ke tingkat Dushi, sedikit tidak mungkin baginya untuk melewati lebih dari setengah Kekaisaran Jia Ma. Selain itu, akan terlalu mudah untuk diperhatikan oleh orang-orang jika dia menggunakan sayap awan ungu untuk terbang. Dengan Kekaisaran Ma yang begitu luas, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalamnya. Dia tidak ingin mendapatkan masalah yang tidak perlu. Alasan menghindari masalah adalah karena terlalu memakan waktu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, hal yang paling dia butuhkan adalah waktu. Setelah turun dari puncak, Xiao Yan tiba di sebuah kota kecil. Dia beristirahat sebentar sebelum menyewa gerbong tercepat yang tersedia dan dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju Black Rock City tanpa berhenti. Meskipun kota ini paling dekat dengan kota Black Rock, kereta kuda menghabiskan sebagian besar sore hari sebelum Xiao Yan samar-samar dapat melihat garis besar kota itu. Berdiri di kereta kuda, Xiao Yan menyaksikan kota besar yang memantulkan cahaya kemerahan redup di bawah matahari terbenam dan menghela nafas pelan. Saat kereta kuda semakin dekat,
Xiao Yan menyadari bahwa tembok kota yang sangat besar sebenarnya dibangun dari banyak blok black rock yang tersusun rapi. Menurut pengemudi tua kereta kuda, tembok kota telah menahan serangan besar dari kekuatan gabungan dua Do Wang tanpa gemetar. Dari sini, dapat dipahami betapa kuatnya pertahanan dinding itu. Setelah membayar pajak untuk kereta kuda di gerbang kota, kereta itu berhasil masuk. Kereta kuda tersebut melewati terowongan gelap melalui tembok kota. Sesaat kemudian, pandangan Xiao Yan terbuka dan jelas sementara suara berisik dari suara orang-orang mengalir ke telinga Xiao Yan dari segala arah. Karena tidak siap, kepala Xiao Yan sedikit membengkak. Kepala Xiao Yan sedikit pusing saat dia keluar dari kereta di bawah tatapan tersenyum lelaki tua itu. Dia membayar ongkosnya dan melihat kereta kuda itu berhamburan saat berangkat. Berdiri kosong di jalan, Xiao Yan mengamati kerumunan di sekitarnya. Setelah terbiasa dengan ketenangan lembah, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Pertama, cari tempat untuk bermalam. Saya tidak yakin apakah kota Black Rock ini memiliki asosiasi alkemis. Jika ada, akan lebih baik untuk pergi dan mengikuti tes dan melihat apakah Anda dapat mencapai tingkat 2. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Pergi ke asosiasi alkemis. Xiao Yan terdiam saat dia bertanya dengan suara tertegun, bukankah itu berarti aku akan mengungkapkan identitasku sebagai seorang alkemis? Mendengar ini Yao Lao sedikit terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan sikap yang menunjukkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, aku tidak pernah menyuruhmu menyembunyikan identitasmu sebagai seorang alkemis, kan? Kaulah yang berusaha bersembunyi. Saya tahu bahwa Anda suka tidak menonjolkan diri, tetapi Anda harus tahu bahwa hal yang paling menakutkan dari seorang alkemis bukanlah hanya bahwa mereka dapat membuat pil obat. Sebaliknya, mereka memiliki dan membuat jaringan yang sangat besar. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat yang membutuhkan pil obat. Ketika mereka membutuhkan pil ini, mereka perlu mendapatkan seorang alkemis untuk membantu mereka. Setelah orang kuat berhutang budi pada alkemis, bukankah orang kuat ini akan menjadi pejuang terbaik saat alkemis menemui masalah di masa depan? Dulu, ada saat di mana seseorang datang untuk membalas dendam padaku. Sisi lain memiliki Do Zong, 3 Do Huang dan 5 Do Wang. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dengan bagian yang paling penting terputus, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu saya menggunakan komunikasi spiritual. Ini adalah sesuatu yang akan kamu ketahui di masa depan. Apa yang terjadi selanjutnya? 3 Do Zong, 8 Do Huang, 12 Do Wang dan 18 Do Ling bersama dengan yang lainnya yang tidak dapat saya ingat datang. Hasilnya, saya yakin Anda harus bisa membayangkannya. Yao Lao, yang penuh senyum, menjawab. Langkah Xiao Yan tiba-tiba membeku. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin. 3 Do Zong, 8 Do Huang, 12 Do Wang, barisan menakutkan semacam ini seharusnya tidak memiliki masalah bahkan menghancurkan seluruh kerajaan. Apakah alkemis benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Jadi, tidak ada salahnya jika Anda sesekali mengungkapkan identitas Anda sebagai seorang alkemis. Sepertinya ada logika di dalamnya. Besok, aku akan pergi ke asosiasi alkemis untuk menguji apakah aku bisa dipromosikan menjadi alkemis tingkat 2. Xiao Yan masih sedikit terpesona saat dia menggaruk kepalanya. Namun, dia segera menganggukkan kepalanya dan menerimanya. Xiao Yan bukanlah tipe yang memohon bantuan,
Jadi jika dia memiliki kesempatan untuk membiarkan orang yang kuat berhutang budi padanya, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu. Jika tidak ada kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebagai tambahan, jika kamu punya waktu, pergi dan lihat rumah lelang di sini. Jika ada monster core peringkat 3, cobalah yang terbaik untuk membelinya. Yao Lao menyuarakan pikirannya sekali lagi, meskipun kami belum menemukan jenis api surgawi apapun, kami masih harus melakukan semua langkah persiapan. Jika tidak, jika Anda beruntung menemukannya, Anda mungkin harus meninggalkan kesempatan yang sangat langka untuk mengonsumsinya. Monster core peringkat 3? Itu adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil teratai darah, bukan? Xiao Yan bertanya sambil perlahan berjalan di jalan. Tatapannya secara acak menyapu toko-toko di sekitarnya. Iya. Jika Anda ingin menelan api surgawi, Anda akan membutuhkan bantuan setidaknya 3 hal yang sangat diperlukan. Blood Lotus Pill adalah salah satunya. Pil teratai darah adalah hal penting yang memungkinkan Anda untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi. Tanpa perlindungannya, bahkan seorang Du Huang tidak akan berani bersentuhan dengan api surgawi, apalagi Du Shi kecil sepertimu. Air mancur dingin Ice Spirit. Jika pil teratai darah dimaksudkan untuk melindungi bagian luar tubuh Anda, maka air mancur dingin jiwa es ini dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam tubuh Anda. Itu dapat melindungi Anda dari suhu destruktif dari api surgawi saat Anda memurnikannya, mencegah Anda dari terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Item terakhir dikenal sebagai jiwa penerimaan. Benda ini dapat menciptakan ruang khusus di tubuh Anda yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Bagaimanapun, jika Anda belum sepenuhnya memurnikan nyala api, jenis kemampuan destruktif dari api surgawi akan membakar segalanya, termasuk pusaran dan tubuh Anda, kecuali ruang ketiadaan semacam ini. Namun, jiwa penerimaan sangat jarang. Saya mendengar bahwa itu juga memiliki beberapa hubungan dengan cincin penyimpanan. Jiwa penerimaan hanya dapat ditemukan di tengah batu penyimpanan kelas tertinggi yang membuat cincin penyimpanan. Perlu Anda ketahui bahwa storage stone kelas tertinggi adalah bahan mentah yang penting dalam peleburan cincin penyimpanan bermutu tinggi, sehingga kelangkaannya dapat dibayangkan. Kehadiran jiwa penerimaan di batu penerimaan bermutu tinggi tidak terlalu tinggi. Sekarang kamu harus tahu sejauh mana kelangkaan jiwa penerimaan. Xiao Yan membuka mulutnya, wajahnya tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Air mancur dingin Ice Spirit dan jiwa penerimaan adalah 2 hal yang bahkan belum pernah saya dengar. Di mana Anda ingin saya pergi untuk mencarinya? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang jiwa penerimaan. Saat itu, ketika saya sedang mencari api surgawi, saya secara kebetulan menyiapkan sedikit tambahan. Oleh karena itu, satu-satunya kekurangan Anda adalah air mancur dingin Ice Spirit dan peringkat 3 Monster Core. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Di mana saya dapat menemukan air mancur dingin Ice Spirit? Xiao Yan bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tempat yang sangat dingin atau tempat yang sangat panas? Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Itu juga ada di tempat yang sangat panas? Segala sesuatunya menjadi terbalik saat didorong hingga ekstrim. Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan suara terkejut. Tepatnya teori ini. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, tentu saja, jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkannya dari tangan orang lain atau rumah lelang. Tapi saya pikir peluangnya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun,
Selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan yang layak, mereka akan tahu bahwa hal itu sangat langka. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya. Jika kita gagal mempersiapkan semua ini, tapi untungnya kita bertemu dengan api surgawi, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan memutar matanya saat dia bertanya. Lalu kita lari. Abaikan kesempatan, tidak peduli seberapa sulitnya mendapatkannya. Tanpa 3 hal penting ini, Anda akan mati jika Anda menyentuh api surgawi. Yao Lao berkata dengan lembut tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Apakah tidak ada pengganti? Xiao Yan bertanya dengan suara tidak puas. Ada. Namun, ketiga hal ini dipilih oleh saya sebagai item pendukung yang paling cocok saat menyempurnakan api surgawi setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki metode persiapan yang akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyempurnakan api surgawi, banyak alkemis akan menghabiskan jumlah yang mengejutkan untuk mendapatkannya. Suara Yao Lao mengandung sedikit rasa bangga. Tampaknya ketiga item ini benar-benar melibatkan banyak usaha di pihaknya. Menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit, langkah Xiao Yan berhenti di luar hotel yang luas dan mewah. Dia menghela nafas, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peringkat 3 inti monster dan air mancur dingin Ice Spirit. Namun, apakah saya bisa mendapatkan mereka adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Sekarang, kita harus pergi dan istirahat untuk malam ini. Setelah mengunjungi asosiasi alkemis besok, kita harus pergi dan mampir di rumah lelang. Semoga kami tidak kecewa. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.